Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Selamat datang di semester 2. Saya doakan semangat belajar kalian akan meningkat lagi di semester ini. Pada video kali ini, saya akan memulai membahas bab tentang teorema Pythagoras bagian pertama, yaitu tentang menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Jadi siapkan alat tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tujuan belajar kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat satu, memahami konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, kalian dapat menentukan hipotenusa atau sisi miring dari suatu segitiga. Yang ketiga, kalian dapat menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku. Yang keempat, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Apa itu teorema Pythagoras? Saya mulai dengan mengajak kalian memperhatikan benda-benda berikut. Mungkin kalian sering melihat benda seperti atap rumah, piramida di Mesir, jembatan gantung, lapangan bola, flying fox. Nah, kalau kita lebih perhatikan secara teliti, kesemua benda tersebut mengandung bidang geometri yang cukup familiar kan ya, yaitu segitiga siku-siku. Nah, ketika kita bicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Namanya adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini nantinya sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, survei topografi, navigasi, dan lain sebagainya. Jadi, gimana penggunaan teorema Pythagoras? Kita lanjutkan pembahasannya ya. Teorema Pythagoras seperti namanya, dikemukakan oleh seorang yang bernama Pythagoras pada sekitar abad pertama. Jadi ini adalah gambaran atau sketsa dari Pythagoras. Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Jadi sisi miring ini ya, dari segitiga siku-siku ini adalah sisi miringnya, dan ini adalah segitiga dan inilah sisi-sisi tegaknya. Jadi di sini adalah AC, sisi miringnya dalam hal ini berarti AC ya, AC kuadrat. Nah, sisi tegaknya adalah AB berkuadrat dan BC kuadrat. Jadi panjang dari sisi miring ini adalah penjumlahan dari AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Nah, jika melihat segitiga di samping, maka dapat dirumuskan nih bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ada banyak cara dalam membuktikan teorema Pythagoras. Itu baik menggunakan gambar maupun hitungan. Beberapa pembuktian Pythagoras yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini dapat ditemukan di internet. Jadi kalau kalian mau mencari pembuktian teorema Pythagoras, bisa dilihat di internet, itu banyak ya. Nah, selanjutnya sebelum menyelesaikan soal-soal Pythagoras, kita harus tahu terlebih dahulu nih hipotenusa dari segitiga siku-siku. Contoh seperti ini. Saya punya 3 buah segitiga siku-siku. Selalu semuanya pasti ada siku-sikunya. Kalau tidak ada siku-sikunya, gak boleh kita anggap siku-siku. Walaupun seolah-olah kita lihat seperti segitiga siku-siku. Nah, kita ingin menentukan hipotenusa dari masing-masing segitiga ini. Sebetulnya daripada menghafal rumus, saya lebih suka melihat seperti ini. Kenapa? Karena nanti kalau segitiganya dibalik-balik, pusing nih mana sisi miringnya dan mana yang sisi tegaknya. Jadi yang pertama saya lihat adalah siku-sikunya. Nih, yang pertama pada segitiga di sini ya. Saya lihat terlebih dahulu siku-sikunya nih.
oh ternyata di sini siku-sikunya ada di titik A. Di titik A ya. Maka sisi miringnya adalah yang di depan dari siku-sikunya. Depan siku-sikunya kalau kita lihat ternyata di sini adalah BC. Nah, BC ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Kita coba untuk soal kedua. Untuk soal kedua sama aja ya. Langkah pertama yang saya lihat adalah siku-sikunya. Di sini ada siku-sikunya di L. Kita lihat nih di depan L ada siapa? Oh ternyata di depan L itu ada garis M dan N. Maka M dan N ini adalah hipotenusanya. Berarti ini hipotenusanya nih. Garis M N atau NM ya. Dan ini adalah hipotenusanya BC. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Kalian sudah pasti dapat menentukan ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Ternyata di sini titiknya atau siku-sikunya ada di titik R. Di titik R. Nah, berarti sisi miringnya adalah PQ. Jadi hipotenusanya adalah PQ. Nah, tujuan dari menentukan hipotenusa ini adalah agar kalian dapat menemukan atau menuliskan rumus dari segitiga, rumus dari teorema Pythagoras yang ada pada segitiga masing-masing ini ya. Nah, contoh yang pertama, tadi kita menemukan bahwa hipotenusanya adalah BC. Maka rumusnya adalah teorema Pythagorasnya adalah BC kuadrat sama dengan, kita tinggal tulis nih sisanya nih, AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Itu ya. Tinggal kalian ganti atau kalian hitung nih angka-angkanya. Selanjutnya, di sini hipotenusanya adalah MN, maka kita tulis di sini MN kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah dengan LN kuadrat. Seperti itu ya. Nah, di sini hipotenusnya adalah PQ, maka PQ kuadrat sama dengan ini R ya, RP kuadrat ditambah dengan RQ kuadrat. Seperti itu ya. Jadi dari sini kalian sudah dapat menemukan bentuk rumus dari masing-masing segitiga siku-siku yang ada di soal. Kita lanjut ya. Tadi di sini hipotenusanya. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan segitiga berikut dan lengkapi besar sisi-sisi yang belum diketahui. Oke. Sisi yang belum diketahui. Kalau di sini kan kita tadi acuannya adalah siku-siku ya. Maka di sini adalah hipotenusanya atau BC. Jadi rumusnya adalah kita tinggal tulis nih, BC kuadrat sama dengan, kita tulis lagi sisanya yang belum ketulis, itu AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Berarti BC kuadrat belum diketahui ya, karena memang BC kuadrat adalah yang ditanyakan. Berarti BC kuadrat sama dengan AB-nya 3. AB-nya 3 kuadrat. Ditambah AC-nya adalah 4 kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Tambah 4 kuadrat 16. Berarti BC kuadrat sama dengan, nah kita langsung jadikan akar nih untuk menghilangkan kuadratnya. Jadi 9 tambah 16 adalah 25. Nah, jawabannya adalah BC sama dengan akar dari 25 adalah 5. Selesai. Maka panjang dari BC ini adalah 5. Itu ya. Bagaimana dengan yang kedua? Ini sama aja caranya nih. Yang kedua. Kita lihat ya, di sini sisi miringnya tadi adalah MN. Maka MN kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah dengan LN kuadrat. MN kuadrat sudah diketahui adalah 13 kuadrat. Dengan LM-nya belum diketahui ya, karena LM adalah yang ditanyakan. Berarti ditambah LN. LN-nya 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat berapa? Kalau kita hitung adalah 169.
Lm kuadrat belum ada, ditambah dengan 12 kuadrat, yaitu 144. Maka Lm kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Berarti Lm sama dengan akar dari 169 dikurang 44. Itu adalah 25. Ya, 169 dikurang 44 kan 25. 9 kurang 4 5, 6 kurang 4 2, 1 kurang 1 0. Jadi ini masih kuadrat untuk ini sudah hilang kuadratnya ya, karena sudah kita jadikan akar. Berarti Lm sama dengan akar 25 adalah 5. Maka di sini juga jawabannya 5. Akar 5. Mohon maaf, akar 25 itu 5. Nah, di sini kita bisa cek nih ya. Soalnya sama saja dengan yang sebelumnya. Maka di sini sisi miringnya adalah PQ. Berarti PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat yang belum ketulis sisanya ya, ditambah dengan RQ kuadrat. Berarti PQ kuadrat, PQ sudah ada nih, yaitu 25 kuadrat sama dengan PR. PR-nya adalah 15 kuadrat ditambah dengan R. Selanjutnya dapat kalian kerjakan. Selanjutnya ini dapat kalian kerjakan ya. Jika kalian masih kesulitan dalam pembelajaran atau video yang kali ini, kalian dapat bertanya langsung. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas pertama kalian, yaitu yang ini ya, tugas pertama kalian, maka kalian silakan melanjutkan ke materi atau video selanjutnya dari teorema Pitagoras. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.